Di sini kalian siapa kita sore hari ini? Kasih plus kita sambut Bapak Ode Purwadi dan Ibu Yuni Gap. Beliau posisi saat ini adalah Crown Diamond Director. Tentu banyak sekali ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat penting yang harus kita ketahui, harus kita jadikan satu contoh dalam kita berjuang di NASA. Betul Bapak Ibu sekalian? Kok kelihatannya sepi ya? Betul apa betul? Beliau memberikan kepada kita ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya dalam berjuang di NASA, dan tentu tidak sabar menjadi tidak sabar lagi kita untuk mendengarkan bagaimana beliau berproses, beliau berkarir di NASA, dan tentu ilmunya sangat-sangat bergizi, tentu ilmunya sangat-sangat daging bagi kita semua, betul ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita mulai bagaimana kita akan belajar bersama dengan beliau tentang kesuksesan beliau, tentang bagaimana Oke, ini kok kelihatannya putus-putus ya. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita juga kehadiran leader-leader yang luar biasa loh di belakang. Kita sambut dulu ya leader-leader yang luar biasa. Ada dari Jambi, tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Rosikin. Ya, coba bangkit berdiri dulu biar dilihat ya. Oke, luar biasa itu, tepuk tangan untuk Pak Eros ya. Oke, kemudian hadir juga Ibu Ratna Farida ya, Ibu Ratna Farida, Ibu Emi dan Pak Rohim ya. Oke, luar biasa. Ternyata acara sore hari ini kita tidak bersama-sama, dan kita dibersamai dan kita didampingi oleh leader-leader handal kita ya. Kita patut bersyukur. Dan kembali kita menyapa ini saudara kita yang dari Riau, Ibu Asmita. Tepuk tangan untuk Ibu Asmita. Lampung Timur, Ibu Wanti. Oke ya, ini SC Makassar, Ibu Inayati ya. Blitar, Ibu Lopinasa ya, Ibu Lopinasa. Dan masih banyak lagi nanti kita akan ikuti secara bersama, tetapi tentunya kita tidak akan buang-buang waktu. Pada malam hari ini kita kembali kepada beliau Pak Ode Purwadi. Bapak Ibu, selamat datang di acara 1 jam bersama N1 NASA. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengeksplor bagaimana pengalaman-pengalaman beliau. Pak Ode dan Bu Yunita, terima kasih sekali telah hadir, dan pada sore hari ini, malam hari ini, betapa kami sangat bangga, sangat bahagia atas kehadiran Ibu dan rekan-rekan mitra NASA seluruh Nusantara dan juga yang hadir di sini sangat menunggu bagaimana Bapak Ibu sekalian akan memberikan ilmu kepada kita semua. Yang jelas yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Oke, monggo silahkan Bapak Ibu sekalian memperkenalkan nama, alamat, aslinya mana lo, betul ya?
Bahkan kalau perlu nomornya berapa ya, saya pengen kontak-kontak ya lah. Ya, oke, monggo. Terus mau ditanyakan juga, kok dulu kenalan di mana, apa kenalnya di NASA? Nah, ya. Oke, monggo Pak Ode atau Ibu dulu dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, malam ini, hari ini sangat berbahagia sekali. Kita mendapatkan kehormatan diundang oleh guru besar kita, Bapak kita semua, Bapak Agung Setiawan N1. Luar biasa, tepuk tangan. Kemudian juga terima kasih teman-teman semua, terima kasih absen saya, Bapak Iksan, Umi Ratna yang luar biasa, terima kasih semuanya. Alhamdulillah kita hari ini, malam ini kita bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ode Purwadi. Kalau tinggal saat ini kami tinggal di Sukoharjo, Jalan Dr. Muardi 185 Sukoharjo. Kemudian statusnya distributor NASA. Anaknya 3, kemudian ini istri saya Ibu Yunita Damayanti. Kalau ketemunya di mana itu nanti di luar ini tanya. Rahasia. Mungkin itu dulu cukup. Apalagi yang mau disampaikan, ditanyakan. Monggo, Kentosan boleh istri saya biar memperkenalkan. Ibu Yunita, monggo. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat yang istimewa, diundang upline kita tertinggi Bapak Agung Setiawan dan Ibu Agung. Terima kasih Pak Agung, Ibu Agung sudah memberikan kami waktu, tempat dan kesempatannya untuk malam ini sehingga kami berdua bisa hadir di sini beserta jaringan. Tidak lupa support selalu dari upline kami Pak Iksan Budi Santosa dan Umi Ratna Farida yang selalu mengingatkan kami, selalu memberi arahan, selalu memberi support secara pol-polan lah untuk kami berdua sehingga kami bisa meniru beliau menjadi Raja Wali yang terbang juga gitu. Tadi pertanyaan Pak Agung saya jawab. Nama saya Yunita Damayanti, asli saya Semarang Pak. Ya, jadi saya ngikut Pak Ode, saya kalau Lebaran saya ada cerita mudik begitu. Kalau Lebaran, soalnya kalau Lebaran ke Semarang kan gitu. Jadi Pak Ode yang asli Sukoharjo, saya Semarang. Jadi ketemunya kita di Solo gitu aja lah ceritanya. Jadi tadi sudah Pak Ode katakan anak kami 3, yang 1 cowok, yang 2 cewek, yang 1 sudah besar, sudah remaja, yang 2 SMP. Itu mungkin perkenalan dari saya, cukup gitu Pak. Oke, Bu Yunita, Pak Ode aslinya Sukoharjo, tinggalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa nanti kalau memang mengarah ke arah sana bisa mampir ke rumah beliau. Pak Ode, Bu Yuni, kita ingin tahu kapan sih sebetulnya Bapak dan Ibu ini merintis mendaftar menjadi distributor NASA, dan kalau boleh tahu apa sih latar belakang sebelumnya sebelum menjalankan bisnis NASA, dan dorongan apa kok pengen tarik bisnis NASA ini, monggo kan atau Ibu terlebih. Oke, mungkin yang jawab saya karena dulu awalnya memang yang ketemu guru saya, guru Pak Iksan itu kan saya. Awalnya kan ketemu saya pertama. Awalnya memang saya itu fotografer Pak, fotografer. Kemudian sejak kuliah itu memang senang motret.
kemudian fotografer, kemudian punya studio, sudah punya usaha studio foto. Nah, awal ketemunya saya ketemu Pak Iksan itu di Jogja di bengkel servis kamera. Kebetulan Pak Iksan itu kan juga seneng kamera seperti itu. Terus saya setiap seminggu sekali kan ke Jogja. Karena kebetulan dulu saya juga ini, karena pertama saya hobinya foto, kemudian saya berpikir teman-teman saya itu kan banyak yang butuh kamera, butuh lensa, makanya saya jualan juga, jualan kamera lensa itu. Nah, ketika jualan itu kan yang namanya barang second itu tidak bisa langsung dijual. Kadang-kadang dapat barang itu mesti disik-sik dan sebagainya, mesti diservis dan sebagainya. Nah, saya otomatis setiap seminggu sekali minimal itu ke Jogja, ke tempat servis kamera. Di Solo sebetulnya ada juga sih, cuman kan hasilnya mohon maaf lebih halus di Jogja karena kita mau dijual kan, gitu. Terus ketemu Pak Iksan di situ, sering ngobrol gitu, ya nggak tahu tiba-tiba ngomong tentang tentang ketika itu tentang pupuk, Pak, tentang pupuk. Saya tuh gumun gini, Pak Iksan itu kan pegawai negeri, PNS, kok bisa menjelaskan pupuk itu detail banget gitu loh. Saya tuh nyelemong gini, Pak Iksan, jenengan ini nyambi PPL toh, gitu. Saya tanya, nyambi PPL, ya. Nyambi PPL, nyambi gitu PPL, ya. saya tanya gini, kenapa? Saya tahu kan beliau PNS nggak ada hubungannya dengan pupuk, nggak ada hubungannya dengan bebek, tapi kok bisa menjelaskan detail, saya kan langsung nyelemong gitu kan. Nah, terus Pak Iksan kan itulah khasnya kalau ketawa kan hehehe kan gitu. Terus lah ini Pak, bisnis sampingan saya ini Pak, saya jualan pupuk, cerita bla 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 gitu. Terus maksud saya jualan pupuk, ya saya nggak Masih belum ngeh gitu masih ya. belum ngeh itu, awalnya masih belum ngeh. Cuman ketika itu saya mendapatkan pelajaran. Kalau memang saya mengakui Pak Iksan itu luar biasa dalam ini loh, dalam mendekati orang, maksudnya gelenian, prospecting ke orang itu saya baru banget. Jadi menjelaskan dekati itu luar biasa, makanya saya belajar banyak dari beliau. Geleni orang sampai, walaupun dulunya awalnya nggak ngeh, sampai ngeh itu beliau itu luar biasa. Jadi itu setiap hari seminggu sekali kan ketemu. Cuman pas ketemu pertama itu saya mendapatkan pelajaran bagi saya itu sangat berharga tentang bisnis, yaitu apa yang dinamakan produk yang habis pakai, repeat order. Awal pertama kali saya mendapatkan informasi itu, pelajaran itu saya luar biasa. Oh ternyata ini faktor utamanya bisnis itu bukan di masalah produknya apa, tapi repeat ordernya berapa. Dari situ saya berpikir, kalau saya jualan kamera lens 1000, keuntungannya 100.000. Logika dagang saya kan mikir, nah kamera saya kadang-kadang modalnya 3 juta, 5 juta, 7 juta satu item. Saya jual nyari keuntungan 500.000 aja, kadang-kadang berat. Lah 500.000 kalau modal kita 5 juta itu cuma berapa persen? 10%. Sementara produk listrik dulu kan modalnya 100.000, jual 200.000, keuntungannya 100%. Nah saya terus mikir gini, wah ini bagus nih, bagus. Artinya apa? Hitung-hitungan dulu kan berpikirnya kita jualan, memang awalnya jualan. Itu makanya sudah saya jalankan. Tapi awal dulu kan memang diajari kan kita bikin Facebook gitu, Facebook banyak ya diajari. Memang diajarinya dulu seperti itu ya. Walaupun itu cara sih kurang tepat sebetulnya untuk sekarang kan. Ininya kan kita membangun jaringan. Itu seperti itu Pak, awalnya itu. Saya cuma berpikirnya saya jual satu saja, logika berpikir saya jual satu, keuntungannya 100.000. Itu baratnya jual sehari, jual satu saja bisa buat makan 2 hari itu. Dulu kan 50.000 bisa makan sehari kan. Saya berpikirnya sederhana itu. Dan kemudian apa? Kemudian kan ketika saya jualan dulu ya, jualan itu kan tidak harus saya keluar rumah. Walaupun keuntungannya banyak, kalau saya harus keluar rumah saya tidak mau. Saya kan dulu kan sudah setiap hari ngadep komputer, setiap hari onlinean juga. Ya itu kan bisa dimasukkan yang kegiatan saya, bisa mendapatkan tambahan penghasilan, tapi saya tidak harus meluangkan waktu khusus.
Oke, awalnya itu ya, Bu Yunita apa? Awalnya yang menarik yang Ibu pengen sampaikan apa ini? Ya. Kalau dari segi ibu-ibu mungkin pasti hitung-hitungannya matematikanya lebih ini ya Pak. Realistis saja pasti butuh tambahan Penghasilan, belanja susu anak. Iya. Ya. Mungkin kalau mindsetnya ibu-ibu mah dari penghasilan suaminya segini, terus iki saya kurang yuk piye kan gitu. Iya, iya, iya. Kan kita muter otaknya di situ Pak. Kebetulan waktu dulu Pak Ode ada studio sudah ada 3 studio foto. Saya juga buka butik di rumah. Iya. Tapi kita begini ngurusi dewe, terus terus mikirnya kalau kamera jadul-jadul kalau yang sudah terjual terus kan habis toh Pak lama-lama barangnya. Iya. Kemudian kalau butik saya mikirnya selalu ganti model. Kan harus selalu update, harus foto terus. Nah, sedangkan waktu anak-anak masih kecil, jadi nggak bisa begitu. Ya. Jadi nggak bisa piye iki koyone kayaknya nggak waktunya nggak bisa mengcover begitu. Ya, akhirnya Pak Ude dulu sering ke tempat Pak Iksan itu seminggu sampai 3 kali sampai dibilang itu di tukang ojek di stasiun Tugu itu dikira rumahnya di Jogja, di Solo itu kerjanya. Gitu karena seringnya di Jogja gitu. Jadi ya kalau di Jogja itu di tempat Pak Iksan sampai nginep 2 hari gitu. Jadi dikiranya malah rumahnya di Jogja gitu. Ya itu memang harus proses yang dilalui gitu Pak. Jadi di rumah itu cuma paling 2 hari di Jogja, nanti di rumah sehari, nanti ke Jogja lagi ya, gitu aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini memang harus yang kita lalui begitu. Akhirnya kita mikir-mikir kalau begini terus, misalnya butik saya harus begini, saya nggak kuat, saya bilang saya harus kulaan ke Klewer kan gitu Pak, saya harus kulaan ke Klewer terus nanti pajang di saya nggak kuat waktunya gitu, menghabiskan waktu banget. Kemudian studio harus kan punya cabang sana harus ngontrol gitu. Apa nih pekerjaan yang bisa yang dari rumah tapi bisa mengcover ini dapat tambahan gitu, dapat tambahan penghasilan gitu. Jadi awalnya dulu ya utama itu Pak penghasilan gitu. Kalau ibu-ibu mungkin kalau distributor sekarang kalau ditanya pasti awalnya penghasilan ya gitu, pengen tambahan penghasilan. Ya jujur kita dulu begitu Pak gitu. Jadi kita memang walaupun sudah kita ada bisnis itu tapi tetap masih kurang begitu. Jadi ya langsung ayo kita all out di sini di NASA sembari kita menjalankan bisnis yang sudah ada. Jadi itu kemudian kita all out di situ, kita totalitas ya tadi yang seperti Pak Ode bilang, tetap awalnya kita jualan memang gitu, belum karena di Sukoharjo belum. Jadi ini Pak istilahnya dulu babat alas di Sukoharjo karena belum sama sekali ada yang mengenal NASA. Gitu. Jadi dulu indil-indil Pak Ode sama saya itu sopo iki sing meh di prospek iki sopo gitu, nggak ada, kita nggak ada bayangan sama sekali gitu. Jadi ya yuk kita inilah kerjasama, koncomu sopo ayo diinfokan gitu. Jadi awalnya dulu ya itu kita memang butuh penghasilan tambahan gitu. Oke, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, kasih plus. Kita dapat 2 kata kunci dari 2 pribadi yang berbeda. Satu, Pak Ode mengatakan bahasanya saya dapat pelajaran dari guru saya Pak Iksan, bahasanya ketelatenan, pantang menyerah itu merupakan suatu bentuk perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap distributor NASA. Buktinya Pak Iksan merospek Pak Ode tidak hanya dalam sekali datang sekali
closing dan harus berkali-kali gitu ya. Oke, itu kata kunci yang luar biasa. Yang kedua dari Ibu Yunita ini tidak kalah luar biasanya. Kata kunci tahu yang tadi disampaikan itu adalah tentang apapun yang kita cari itu adalah bagaimana kita untuk mencari kesejahteraan bagi diri dan keluarga. Kita sudah punya pekerjaan, tidak masalah, itu tetap bisa kita lakukan asalkan sesuai dengan hati nurani dan dengan niat baik, dan insya Allah bisnis yang dijalankan baik. Dan ini dilakukan berdua loh, awalnya bingung ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau berdua. Ini coba Mas Ilham, kok ada yang menyampaikan suaranya tidak terdengar? Kontrol sudah ada yang tadi suara ada. Oke, ini kita mau mengeksplor Pak Odo dan Bu Yuni. Pertama kali daftar itu tahun berapa sih? Terus yang kedua ini kira-kira saja ya, karena saya kok yakin sudah lupa ya, dan ini bukan ujian ya. Nah, mendaftar itu tahun berapa, terus kemudian berproses menjadi seorang good untuk kualifikasi stokis itu di tahun berapa, kemudian diamond dan crown sekarang ini itu kira-kira di tahun berapa, sehingga ada gambaran berapa lama waktu yang ditempuh dan seberapa perjuangan Bapak Ibu sekalian ini. Oke, monggo Pak Oda atau Ibu dulu yang mempunyai ingatan lebih kuat dari tentang kapan ya. Ini bukan tebakan, bukan ujian, tetapi kita tanyakan kapan ya. Kalau saya mendaftar itu seingat saya tahun 2012. 2012, oke. Terus dulu kan kita juga nggak paham gimana ini tahu-tahu pokoknya diajari, sementing saya manut, diajari bacaan apa, diajari umiratna apa, wis manut saja. Kata aplen gitu ya. Manut kata aplen. Saya itu distributor yang belum pernah naik peringkat manajer, Pak. Ya, langsung ke apa ya? Langsung ke GM. Langsung ke GM, Pak. Langsung ke GM. Jadi kan luar biasa sekali, nggak ada manajernya. Jadi nggak ada sertifikat manajer. Manajer sama itu nggak ada ya. manajer nggak punya. Nggak Jadi punya. kalau saya belum pernah jadi manajer, Pak. Belum pernah jadi manajer, saya SM, saya belum pernah. Saya juga tahu-tahu GM ini gimana ya, soalnya saya manut aja gitu. Itu intinya itu. Dan sampai sekarang berarti sekitar 8 tahun lebih ya, berarti 8 tahun, Iya, 9 iya, tahun, iya. hampir 9 tahun. Oke. Itu bulan Mei kalau tidak salah, Mei. Kalau stokisnya bulan apa saya lupa, Pak. Nanti Lupa. lihat lagi. Kayak ujian gitu ya. Harus lihat. Tapi tentu masih ingat kapan sih masuk diamond pertama kali? Waduh, lupa ya, Itu Pak. pun lupa. Saya lupa. Lupa ya, Pak. Lupa ya. Sudah karena prestasinya dan tidak perlu mengingat-ingat sesuatu, itu sesuatu yang mengalir saja. Tapi saya mau tanya ini, nawar lagi dulu ya. Kalau kronnya kapan masuk? Ya ngalir aja gitu. Jadi Ngalir, kita ya. nggak memikirkan harus peringkat sih, Pak. Kami berdua nggak harus ini peringkat. Yang penting apa yang harus ini yang Kita kerjakan. untuk kita kerjakan Untuk dan itu untuk jaringan. jaringan gitu. Kita nggak memikirkan tentang Kasih plus. peringkat, terus kalau aku ini jaringanku, aku naik peringkat, aku ini jaringan. Enggak, kita nggak ada yang sama sekali terbersit pikiran itu, tidak ada gitu. Jadi kalau ditanya Pak Agung kapan, ya nggak tahu. Karena kurang ingat, memang yang itu mengalir aja gitu, Pak. Jadi nggak usah diingat-ingat. Yang penting kita prinsipnya kalau kita mensukseskan downline kita, otomatis nanti kita ikut kok, itu sukses gitu aja, gitu kan? Oke, iya, iya.
Jadi luar biasa, sampai prestasi-prestasinya saja tidak perlu diingat, yang penting bagaimana kita bermanfaat untuk mitra-mitra kita semua. Luar biasa. Bisa bermanfaat berarti bagi mitra semua ini, apa sih hal menarik, hal yang paling tidak terlupakan selama membersamai mitra NASA ini? Monggo, silakan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kalau hal menarik itu insya Allah kita menarik terus Pak. Menarik terus ya? Semua. Yang tak melupakan, apa bami bocor atau kesendirian atau... Kalau itu saya masih ingat Pak, masih ingat betul yang menarik itu. Dulu saya kan belum stokis Pak. Pas awal belum stokis, jaringan saya sudah mulai besar. Saya biasanya kan belanja ke Umi Ratna itu kan kalau sekian juta itu kan dikirim dari kantor. Saya ingat betul ya. Nah itu dikirim pakai travel Melati di terminal Solo. Iya. Saya ngambil itu pakai motor, masih pakai motor karena dulu pernah punya mobil tak jual, kemudian pas belum stokis itu belum. Terus saya ingat betul itu saya ngambil produk di apa namanya terminal. Travel kan di terminal. Saya ingat betul waktu itu hujan Pak. Hujan deras itu toh. Biasanya kalau kan datangnya malam, kalau saya ambil malam, maksudnya malam itu sudah ada, besok pagi dibuka tinggal didistribusikan gitu loh. Malam itu saya mau ngambil ke sana, itu hujan. Jadi intinya itu saya itu dari Sukoharjo ke terminal Solo itu ngiyup itu sampai 5 kali. Luar biasa sekali perjuangannya. Ngiyup sampai 5 kali. Yang terakhir itu sampai kan jalan sebentar hujan lagi ngiyup lagi, jalan sebentar hujan lagi ngiyup lagi. Terakhir itu ngiyup di depannya Mangkunegaran itu. Oh ya, Solo ya. Saya ngiyup di situ pas hujan deras banget. Terus saya mikir gini, padahal itu mau ke terminal itu paling tinggal berapa menit lah. Iya, nggak nyampe 1/4 jam. Ya sampai paling 5 menit. Cuman saya mikirnya gini, ini saya bawa barang, ibaratnya ini harta saya tak bawa, padahal hujan. Nah makanya tuh saya mikir gini, kalau saya ke terminal kemudian bawa barang kehujanan, malah barang saya rusak semua, nggak jadi dijual. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk apa? Pulang. Ya, dia SMS saya dulu. Pulang ke rumah lagi. Karena hujan terus banget. Gitu saya bilang, "Wis balik we." Sesuk meneh. Ini menarik. Jadi demi pengorbanan perjuangannya, demi pelayanan terhadap mitra-mitranya harus berhujan-hujan ria karena pakainya motor. Terus kemudian ngiyupnya berapa kali? 5 kali. Itu pun tidak sampai tempatnya, harus balik. Itu sangat terkesan ya. Iya. Terus selama pendidikan di NASA, selama perjuangan di NASA ini kan ada proses Bu Yuni dan Pak Ode ini menjalani pendidikan kan di tempatnya Pak Iksan ya, tempatnya Pak. Ini seminggu itu berapa kali? Seminggu berapa kali untuk harus bahasanya laju gitu. Kalau sekarang ini bisa seminggu saya ke Jogja 3 kali. Sekarang apa dulu Pak? Dulu. Kalau dulu paling tidak minimal seminggu sekali minimalnya kalau dulu. Kalau sekarang malah bisa seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. 3 kali. Iya. Lah kemarin ke Jogja, hari ini ke Jogja, besok kita ke Jogja lagi. Sudah kayak rumah. Kayak rumahnya kedua Pak. Pak Jogja Pak. Nah, Ibu menarik tentang kalau ibu-ibu ini kan bahasanya kalau disederhanakan ada susunya enggak, ada uang susunya enggak gitu ya. Selama Ibu berjuang ini jaringan yang terkuat Ya. Iya. Dan bisa sambil diperkenalkan Ibu di mana, dapat di mana, jaringan di mana begitu? Kalau alhamdulillah di jaringan kami bukan emak-emak sih Pak, tapi sudah kapal begitu. Oh pasangan ya? Iya. Wow, kapal ya pasangan. Iya, jadi mereka mendaftar sudah ya kapal begitu. Jadi
Kalau untuk prosentase apa yang tadi Pak Agung tanyakan, mak-maknya prosentase itu malah kebanyakan sudah pasangan. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi kalau mungkin yang sekarang ini jaringan ini banyak yang ibu-ibu, yang dominan ibu-ibu, tapi prosentase terbesar jaringan kami itu sudah mereka dari awal sudah couple memang. Ya, Gitu. ya, ya. Tuh. Ya. Mitra Nasa saya cintai, ini pelajaran bisa kita petik. Ternyata bisnis NASA ini akan lebih enak kalau dijalankan berdua loh, ya. Double gardang suami istri. Betul. Karena apa? Gambarannya kalau couple pasangan itu beliau memberikan satu penggambaran ini pasti sudah atas restu, atas izin dari suami tercinta. Kalau yang daftar yang lakinya itu sudah atas sepengetahuan istrinya. Maka jangan pamitnya NASA perginya kemana, betul ya? Ini gambarannya kalau couple itu lebih luar biasa. Kasih plus untuk Bapak Ibu sekalian. Ibu Tita dan Pak Ode, tentunya teman-teman pengen mengetahui kenapa sih Pak Ode awalnya ini tertarik dan bisa bertahan sepenuh hati. Artinya jangan bahasanya mengalir kan enak ya, tapi ini apa sih yang menjadikan aku tuh cinta mendalam loh, aku tuh gak mau lepas NASA loh. Itu apa sih? Coba dari cerita awal mendaftarnya, cintanya kan baru karena dibisiki pelan-pelan sama Pak Ehsan, tapi kok bisa sampai cinta mendalam itu apa? Ya memang apa ya istilahnya, kalau konsep dalam dunia network marketing itu kan konsep tujuan jangka panjangnya kan adalah bebas waktu, bebas finansial. Iya, iya. Ya mungkin sebelumnya saya juga dulu pernah ikut ya multi level, jadi mungkin juga lebih wis ono gambaran gitu loh, ada gambaran bahwa oh konsep network marketing itu seperti ini, bahwa nah maka itu karena di NASA itu kebetulan juga bisa memberikan itu, kemudian ternyata dibandingkan yang dulu merek X yang dulu, ternyata NASA itu sebenarnya jauh lebih mudah, Gitu jauh ya. lebih mudah, dan potensinya itu jauh lebih besar Gitu. di NASA. Karena apa? Kita bisa dapat distributor, tambah distributor bisa, ada stokis, kemudian masih ada yang lain-lain masih bisa kita dapatkan. Tapi kalau di merek yang E kan biasanya cuma ada satu saja, yang lain tidak dapat itu. Dan alhamdulillah ketika menjalankan NASA ini memang konsepnya NASA itu sebenarnya lebih mudah, Pak. Sebetulnya mudah daripada yang lain-lain. Di sana NASA itu lebih mudah, dan plus apa? NASA itu asli Indonesia itu. Oh gitu ya. Iya. Semangatnya asli Indonesianya ya. Ibu, apa yang menjadikan aku nggak mau loh lepas dari NASA? Ya, kalau dari saya sendiri ini Pak, lebih nyaman karena di sini ada komunitas yang membuat lebih positif gitu ya. Kemudian berkumpulnya dengan orang-orang yang memang membawa ke kebaikan, mengingatkan ke kebaikan. Poin pertama komunitas. Jadi tetap masih bertahan di NASA ini karena itu. Kemudian yang tadi Pak Ude katakan jangka panjang, kita kan nggak bisa ini ya. Jadi saiki dipikir saiki sok ben. Kita nggak bisa begitu. Gitu. Ya. Saya mikirnya ya sok ben ya kudu dipikir saiki, dipersiapkan dari sekarang gitu. Iya. Apalagi soal pendidikan anak saya itu 3 nanti saya idealis kalau tentang pendidikan Pak, terus gitu. terang. Saya ingin anak-anak saya itu pemikirannya bukan hanya global tapi pemikiran internasional. Jadi saya pengen anak-anak saya itu bisa bersaing dengan orang-orang di luaran sana. Otomatis mereka membutuhkan pendidikan yang levelnya tinggi, dan itu butuh biaya yang tinggi juga. Kalau butuh biaya yang tinggi dari mana kalau penghasilan kita cuma segitu-segitu aja gitu. Saya mikirnya ya harus berubah, saya harus berubah ini, harus naik lagi levelnya supaya
ya ini penerus saya, anak-anak saya juga harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi begitu. Jadi ya biar mereka punya mindset yang internasional, punya pola pikir yang internasional. Jadi ya, dan NASA memberikan itu ada passive income, active income. Nah, kita alhamdulillah ya sudah menikmatinya gitu, Pak. Jadi ya kita masa mau berhenti, ya enggak lah, Pak. Ya teruslah, malah dan terus dan lagi kan gitu ya. Jadi tuman gitu loh, Pak, kayak orang Jawa tuman. Jadi bukan kapok lombok tapi tuman gitu. Yeah. Oke, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali dua yang bisa kita ambil. Sambil Mas Ilham, coba ada peluang suara enggak jelas. Yang kedua gambar tadi katanya bulat. Oke. Ini kita kunci. Yang pertama dari Pak Odo kita bisa dapatkan Pak Odo cinta NASA mati itu karena apa? Cinta mati terhadap NASA karena dikerjakan bisa lebih mudah, dan ini produk serta perusahaannya asli Indonesia loh ya. Kata kunci yang kedua yang sangat menarik dari Bunda Yunita ini adalah aku nggak mau berhenti, lawang enak di NASA, ya maunya terus dan terus ya. Oke. Kasih buat Bapak Ibu sekalian sudah sangat mengeksplor dalam. Nah, kita pengen ngerti sebetulnya Pak Ode dan Bu Yunita ini mempunyai gambaran seperti apa sih harapan nanti tentang jaringan ini atau mitra NASA ini atau NASA ini ke depan, harapan-harapan apa yang bisa Ibu Bapak sampaikan untuk pertumbuhan dan kemajuan kita bersama ini di NASA. Oke. Bu Yunita dulu aja. Bu Yunita, harapannya apa biar sumber kita ini kan sumber yang jernih ya, sumber yang bagus. Bagaimana harapan Ibu tentang NASA yang ada ini? Maksudnya NASA-nya atau jaringan saya, Pak? NASA dan jaringan tentunya ya. Ya harapan kami NASA selalu semakin mendunia gitu ya. Jadi dengan produk-produknya yang unik ya. Jadi apa namanya, dengan yang istimewa produknya pastinya, kemudian dan distributornya loyal pada NASA gitu ya, tidak pindah ke lain hati gitu ya. Jadi tidak, istilahnya tidak tergoda dengan ya yang di luaran sana gitu ya, Pak. Jadi tidak bisnis kayak lu HP pindah. Padahal di NASA ini menjanjikan yang sangat luar biasa yang nggak didapatkan di yang lain gitu. Jadi sehingga kalau mau dibilang misalnya prosesnya masih 2 bulan, terus kok tergoda bisnis yang lain, itu mah terlalu dini untuk berpaling gitu ya. Terlalu dini karena prosesnya aja baru 2 bulan gitu kan, belum apa ya, istilahnya ya bukan belum makan asam garamnya belum banyak, tapi jangan putus asa untuk memutuskan bahwa bisnis ini susah begitu, bisnis NASA itu nggak enak, bisnis NASA ini enakan yang sana. Ayolah kita objektif bahwa bisnis NASA itu menjanjikan yang teman-teman sudah lihat upline di atas kita seperti Pak Agung, Pak Musanto Ali, Pak Iksan sendiri sudah menikmatinya, dan itu sudah memang real, nyata begitu, sudah dinikmati. Jadi ya harapannya loyal, Pak, tidak berpaling ke lain hati gitu. Iya. Jadi always selalu NASA itu selalu di hati, karena memang menjanjikan, bukan janji bohong, tapi memang
real kenyataannya sudah ada begitu. Oke. Ya. Iya. Kalau dari Pak Ode, Kalau saya seperti ini, intinya teman-teman kita semua itu silahkan kalau mau nyoba NASA, semua di luar sana ketemu distributor baru silahkan nyoba. Tapi nyoba itu jangan sebulan 2 bulan. Kalau mau coba-coba jangan sebulan 2 bulan. Kalau nyoba itu minimal sampai diamond dulu dicoba gitu loh. Jadi kalau sudah sampai diamond gitu kan mau berhenti atau lanjut kan sudah kelihatan. Iya. Ya, minimalnya kan seperti itu. Jangan nyoba-nyoba cuma sebulan 2 bulan, buktikan dulu minimal jadi stokis dulu lah. Kalau sudah jadi stokis mau diteruskan apa quit, semoga silakan kan sudah dibuktikan seperti itu Pak. Dan harapannya tetap